warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milania Murdiana dengan NPM 2019-1450740 akan mensimulasikan praktek mengajar guru di dalam kelas untuk memenuhi nilai akhir dari mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar. Berikut adalah tayangan videonya. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya nih? Sehat semua? Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ibu mengajar di kelas 10 akuntansi. Apakah betul ini kelas 10 akuntansi? Ya, betul ya. Jadi ini kelas 10 akuntansi. Sebelumnya ada yang tahu nama Ibu dan Ibu mengajar apa nih di kelas ini? Ya, cakep nih. Wah, kamu stalker Ibu ya. Kau udah tahu aja nih sebelum Ibu memperkenalkan diri. Berkelibet dah tuh saya ngomongnya. Betul banget nih, jadi jadwal pembelajaran kalian itu udah ada nama pengajar dari masing-masing mata pelajaran. Oke deh, Ibu akan memperkenalkan identitas Ibu supaya kita makin kenal dan makin akrab. Jadi nama Ibu Milania Murdiana SPD, lalu Ibu mengajar mata pelajaran jurnal umum, status Ibu masih lajang. Kalau kalian mau kenal lebih dekat dengan Ibu, kalian bisa WhatsApp Ibu. Nomornya catat, Ibu bacain. 0822 76 45 1632. Nah, nomor itu juga berguna buat kalian nanyain tentang tugas, terus sesuatu yang kalian gak pahami tentang pembelajaran kita. Boleh juga nanya kabar Ibu kok. Oke, karena Ibu sudah memperkenalkan diri, sekarang gantian Ibu yang mau kenal sama kalian semua nih. Walaupun kita ada keterbatasan komunikasinya karena tidak tatap muka secara langsung, tapi setidaknya kita harus bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa belajar walaupun pembelajaran jarak jauh ya. Oke, langsung aja Ibu pengen kenal sama kalian. Dimulai dari urut absen aja ya, sekalian kita presensi. Yang pertama, Jamal. Mana coba Jamal nih? Kameranya tolong dong dihidupin Jamal. Wah, Jamal ternyata manis juga nih Jamal. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada Tika. Tika mana nih Tika? Oh, Tika. Tika udah mandi belum nih pagi-pagi gini? Oke, Tika cantik banget deh. Terus lanjut lagi ada siapa nih? Cika. Cika. Cika gimana nih kabarnya, sehat? Oke, alhamdulillah ya. Oke. Sebelumnya Ibu jelaskan sedikit mengenai jurnal umum. Jadi jurnal umum ini berfungsi sebagai tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan. Sebelumnya Ibu jelaskan sedikit mengenai jurnal umum. Jadi jurnal umum ini berfungsi sebagai tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis dan kronologis. Lalu untuk membuat jurnal umum, teman-teman ini harus paham mengenai saldo normal masing-masing dari akun. Jadi kita simpulkan aja nih, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Lalu pada umumnya jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Jadi kalian akan mempelajari juga jurnal perusahaan dagang. Tapi sekarang kita akan membahas jurnal umum dulu ya. Oke, selanjutnya di lembar kedua, di slide kedua yang Ibu sudah share. Ini Ibu next. Apakah sudah keganti anak-anak di share screen-nya? Oke, alhamdulillah nggak lemot ya. Oke, selanjutnya di lembar ini kedua terdapat tabel. Tabelnya itu tabel saldo normal akun. Nah, kalian bisa lihat di tabel tersebut ada nama akun, lalu ada debit, kredit, dan saldo normal. Lalu di bawahnya terdapat keterangan dari akun tersebut. Oke, langsung aja nih kita
kupas satu persatu. Oke, jadi gini, pada saat aset atau harta atau aktiva Anda berubah, Anda ini misalnya bisa saja perusahaan ya, bertambah, maka catatlah pada posisi debit. Jadi suatu saat kalau kalian ngerjain soal, kalian baca soalnya, bila aset atau hartanya bertambah, maka kalian akan catat di debit. Sementara jika asetnya berkurang, maka kalian catat pada posisi kredit. Kalian harus ingat, jika hartanya bertambah, kalian catat di debit. Lalu jika harta berkurang, kalian catat di kredit. Selanjutnya ada akun utang atau kewajiban berbanding berbalik dengan aset. Jadi jika utang bertambah, maka dicatat pada posisi kredit, justru sebaliknya dari harta tadi. Lalu sementara jika utangnya berkurang, teman-teman catat di debit, sehingga saldo normal akun utang atau kewajiban pada sisi kredit. Paham anak-anak? Oke, alhamdulillah masih pada paham ya. Kita lanjut. Lalu ada akun modal sama dengan akun utang. Jadi jika modal bertambah, dicatat pada posisi kredit, dan jika modal berkurang, dicatat pada posisi debit. Saldo normal modal pada sisi kredit. Teman-teman bisa lihat di slide ketiga itu ada. Selanjutnya ada akun pendapatan pun sama nih dengan akun utang dan modal. Jika pendapatan bertambah, maka dicatat pada posisi kredit, dan jika pendapatan berkurang, maka dicatat pada posisi debit. Lalu yang terakhir ada pada akun beban pencatatan sama dengan akun aset. Jika beban bertambah, dicatat pada posisi debit. Jika beban bertambah, maka dicatat di posisi debit. Lalu sementara jika bebannya berkurang, dicatat pada posisi kredit, sehingga saldo normal beban juga berada pada posisi debit. Oke deh, untuk kalian lebih paham lagi, langsung aja kita masuk ke studi kasusnya, ke pembahasan transaksi, supaya kalian bisa lebih paham lagi. Karena kalau kita nggak nyoba untuk mengerjakan transaksi langsung, biasanya kalau akuntansi itu kurang paham. Tapi jika kita sudah mengerjakan transaksinya, pasti kita akan paham. Oke, langsung aja kita masuk ke studi kasusnya ya. Ada di halaman berikutnya, teman-teman bisa buka, dan sekarang perhatikan dulu penjelasan ibu agar kalian ini bisa paham dengan cara pengerjaannya. Di sini ada transaksi yang terjadi pada usaha bengkel Liam pada Agustus 2020 yang terdiri dari 7 transaksi dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus. Kita langsung aja masuk ke transaksi yang pertama. Oke. Berikut ini merupakan transaksi yang terjadi pada usaha bengkel Liam bulan Agustus 2020. 1 Agustus. Tuan Liam menyetorkan uang tunai sebesar 50.000 sebagai modal awal usaha salonnya. Kira-kira ada yang tahu jurnalnya seperti apa sih kalau Tuan Liam menyetorkan uang tunai sebesar 50.000 sebagai modal awal usaha salonnya? Oke, langsung aja. Jadi kita masukkan ke jurnal seperti ini ya. Tanggal 1 Agustus 2020. Ada share screen-nya, teman-teman bisa lihat, ibu akan jelaskan. Lalu keterangannya ada kas. Kenapa modalnya agak menjorok ke dalam? Karena posisi modal adanya di kredit. Jadi kas pada modal, karena setoran modal awal, jadi kasnya bertambah. Sedangkan modalnya juga bertambah dan adanya di sebelah kredit. Kalau kas bertambah adanya di debit sebesar 50 juta. Lanjut aja yang di soal yang kedua, transaksi kedua masih terjadi di bulan 1 Agustus. Dibayar sewa tempat usaha senilai 6 juta untuk 1 tahun ke depan. Kira-kira jurnalnya seperti apa nih? Ada yang tahu? Oke, lanjut ya. Jurnalnya gini, sewa dibayar di muka pada kas. Kenapa sewa dibayar di muka pada kas? Karena di sini bengkel Liam ini membayar sewa tempat usaha untuk 1 tahun ke depan. Jadi dia belum memakai belum mendapatkan benefit dari tempat itu, tapi dia sudah bayar. Jadi sama saja sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, lalu dia mengeluarkan uang
kasnya keluar ada di kredit. Sedangkan penyewaannya bertambah, dia mendapatkan benefit sewaan tempat yaitu nambah di debit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 2 Agustus. Dibeli peralatan bengkel seharga 15 juta, dibayar secara tunai sebesar 10 juta, sisanya bulan depan. Oke, kira-kira ada yang tahu gak nih jurnalnya seperti apa? Jadi bengkel Yam ini beli peralatan bengkel seharga 15 juta, dibayar dulu tunai 10 juta, sisanya dibayar di bulan depan. Jurnalnya itu jadi peralatan bengkelnya bertambah 15 juta ada di debit, lalu kasnya dia berkurang karena dia membayar tunai 10 juta adanya di kredit, lalu dia membayar sisanya 5 juta di bulan depan. Tandanya hutangnya dia bertambah, hutang bertambah ada di kredit sebesar 5 juta. Jadi peralatan bengkelnya masuk di debit 15 juta, lalu kasnya keluar sebesar 10 juta dan hutang usahanya bertambah di kredit 5 juta. Lanjut, transaksi yang selanjutnya ada tanggal 2 Agustus juga. Bengkel Yam ini membeli perlengkapan bengkel sebesar 250.000 secara tunai. Nah, sama aja seperti yang soal sebelumnya. Kalau tadi beli peralatan, ini beli perlengkapan. Jadi keterangannya perlengkapan bengkel pada kas karena dia belinya tunai, jadi perlengkapannya bertambah pada debit dan kasnya berkurang pada kredit. Selanjutnya, transaksi tanggal 5 Agustus dibeli pulsa listrik sebesar 250.000. Jadi bengkel Yam ini mengeluarkan uang, mengeluarkan kasnya, lalu kas adanya di mana? Kredit. Iya betul, kas adanya di kredit. Jadi kas keluar adanya di kredit. Jadi beban listrik bertambah di debit, lalu kas keluar ada di kredit sebesar 250.000. Selanjutnya ada transaksi di tanggal 10 Agustus. Diterima penghasilan jasa perbaikan kendaraan sebesar 1.200.000. Nah, kita menerima penghasilan, tandanya kita mendapatkan uang. Setelah mengerjakan, sudah selesai, customer membayarkan uang, kita mendapat pendapatan jasa. Karena kita mendapatkan uang dari pembayaran customer, jadi kas kita bertambah senilai 1.200.000. Kasnya bertambah pada debit 1.200.000. Lalu pendapatan jasa bertambah pada kredit senilai 1.200.000. Nah, udah transaksi terakhir aja nih, cepat banget kan ibu jelasinnya. Lalu yang terakhir, transaksi pada tanggal 11 Agustus. Diselesaikan perbaikan kendaraan senilai 2.500.000, akan tetapi pelanggan baru akan membayar 15 hari ke depan. Jadi dia selesaikan perbaikan kendaraan senilai 2,5 juta, tapi pelanggannya ini akan bayar 15 hari ke depan. Tandanya pelanggan kita ini berhutang kepada bengkel Yam ini, bengkel kita ini. Jadi kita memiliki piutang usaha. Kalau orang lain, kita yang mengutangkan kepada orang lain, tandanya itu piutang. Jadi piutang usaha kita bertambah senilai 2.500.000. Lalu pendapatan jasanya juga bertambah senilai 2.500.000. Kira-kira ibu ngejelasinnya kecepatan atau enggak nih anak-anak? Oke, kalian jadi sudah paham ya? Karena jurnal umum ini masih dasar kok, kalian pasti bisa. Ini gampang banget, apalagi ibu yang jelasin. Oke, ini sebenarnya transaksinya masih ada, itu ibu potong. Sisanya kalian bisa kerjakan, nanti akan ibu share di grup WhatsApp untuk kalian belajar di rumah agar kalian lebih paham lagi. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Untuk pertanyaan lanjutnya kalian bisa WhatsApp ibu atau kalian bisa bertanya di grup WhatsApp. Oke deh, kalau belum ada pertanyaan, ini jamnya udah lewat nih kayaknya nih, udah lewat 10 menit nih, ibu juga harus pindah kelas, harus mengajar lagi. Terima kasih untuk anak-anak sudah mendengarkan ibu, sudah memperhatikan ibu. Semoga ibu yang pembelajaran ibu sampaikan masuk dan kalian pahami. Lalu untuk tugasnya jangan sampai lupa dikerjakan. Minggu depan akan kita bahas bersama. Kalau kalian ada yang kurang paham, bisa tanya ibu, bisa japri ibu, atau bisa di grup WhatsApp. Kalau gitu pertemuan hari ini ibu cukupkan, langsung aja ibu tutup. Sekali lagi bertanya, apakah ada pertanyaan? Oke, masih belum ada juga nih ya, padahal ibu pengen banget nih tanya sama kalian.
Ya udah deh kalau gitu Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih karena kalian telah memperhatikan Ibu, dan semoga aja kalian paham, benar-benar paham dengan yang Ibu jelaskan. Oke, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kalian. Jangan banyak main karena masih banyak COVID di sana. Kalian harus tetap jaga kesehatan. Kita berdoa supaya COVID ini cepat hilang dan kita bisa belajar secara langsung bertatap muka di sekolah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.